AI itu adalah mesin yang bisa berpikir, bersikap, dan berperilaku menyerupai manusia. Kenapa dia melakukan seperti itu? Dia hanya mempelajari dari pola yang dia peroleh. Stay relevant di era of AI. Kita harus bisa mengkritisi si AI-nya dan kita bisa menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas kita sendiri. Jadi bukan kita yang di-replace oleh AI, tapi kita lah yang dibantu oleh AI. AI menjadi asisten kita. Kita menjadi lebih pintar dari AI, kita selalu mengkritisi AI-nya itu sendiri. Halo teman-teman bicara, balik lagi dengan aku Sonia dan partner aku ada Mbak Rosi. Halo. Kita akan membahas tema yaitu artificial intelligence atau biasa dikenal dengan AI. Sebenarnya AI ini nanti di masa depan ini akan menjadi peluang atau sebuah ancaman. Nah, untuk membahas tentang AI ini kita sudah ditemani oleh Dr. Ari Wahyu Wijayanto selaku Direktur Pengembangan Talenta AI Korika Indonesia. Selamat datang, Pak Ari. Selamat datang, welcome to Bicara Pak Ari. Nah, Pak Ari, terima kasih loh sebelumnya sudah menyempatkan waktu di tengah. Karena seru banget kita semua sekarang relate dengan AI nih. Iya, kita mau bahas ini topiknya yang sangat-sangat kayaknya belum ketinggalan lah ya, masih banyak yang perlu dicari tahu nih tentang AI. Bahkan mulai kita baru mulai sih sebenarnya. Baru mulai. Nah, sebenarnya cara kerja AI itu gimana sih, Pak? Apakah akurat? Sebelum kita lebih lanjut nih ke bahas-bahas teknis kasus gitu Pak. Nah kita tuh pengen tahu nih, kita orang awam nih Pak, sebagai pengguna AI. Nah yang mana yang kita paling tahunya juga ChatGPT, Gemini, yang masih awam-awam gitu Pak. Nah mau dijelaskan kalau misalnya untuk cara kerja AI dan AI itu seperti apa sih gitu? Gitu. Baik, jadi kita kembali dulu ke konsep AI ya. Sebenarnya konsep AI ini agak berat nih sebenarnya. AI itu adalah mesin yang bisa berpikir, bersikap, dan berperilaku menyerupai manusia. Berat sekali gitu ya. Artinya bahwa bagaimana suatu mesin itu dia bisa berpikir gitu ya, menyerupai manusia, kemudian bersikap atau melakukan sesuatu menyerupai manusia. Sehingga karena konsepnya luas sekali ini, sehingga pasti sulit dong kita membuat suatu mesin yang menyerupai manusia ya, apalagi sampai dia bisa berpikir gitu ya. Makanya ada di sudah sekitar 50 tahun yang lalu itu Alan Turing itu menyebutkan ada namanya Turing test gitu ya. Suatu AI itu disebut sebagai berhasil kalau dia lolos suatu Turing test. Nah, berarti AI itu udah ada dari zaman itu. Yes. Cuma mungkin belum berkembang ya. Mengenai AI. Ide mengenai AI itu sudah lama sekali. Beliau sudah menekankan ini bahkan sejak sebelum Perang Dunia ini ya. Sebelum Perang Dunia, sehingga harapan orang pada waktu itu ada suatu mesin yang bisa membantu manusia, tapi harapannya dia bisa berpikir, bisa bersikap, bisa melakukan sesuatu menyerupai manusia. Contohnya nih, kalau saya meminta kepada si mesin gitu ya untuk berhitung, jawaban dia mungkin benar gitu ya, jawaban dia benar. Nah, antara yang dihitung oleh mesin dan dihitung oleh manusia, jawaban dia benar. Kalau kita tidak bisa membedakan mana yang menghitung oleh mesin, mana yang dihitung oleh manusia, maka dia lolos Turing test. Gitu. Nah, sedangkan kemampuan manusia ada berapa? Banyak sekali. Banyak sekali nih kita bisa menggambar. Pertanyaan saya, ada nggak AI yang bisa menggambar? Ada. Nah, sekarang ada kayak ada ya kan, ada kan? Video pun udah. Nah, kemudian apakah hasil gambarnya bisa kita bedakan nggak mana yang gambaran oleh manusia, mana yang gambaran oleh AI? Mesin. Agak sulit nih Pak ya sekarang. Makin lama makin sulit ya. Nah, tapi mungkin akan ada momen di mana dia akhirnya lolos Turing test, gitu kan, untuk suatu bidang. Kemudian ada yang AI-nya dia bisa menerjemahkan, gitu kan ya, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Kita tanya ke penerjemah dan kita tanya ke AI. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan mana yang dikerjakan oleh AI dan mana yang dikerjakan oleh manusia, berarti lolos Turing test. Turing test. Sehingga AI itu memang harapannya ya bisa dalam tanda kutip menyerupai manusia. Gitu ya. Dari sisi dia bisa bersikap, kemudian melakukan sesuatu, berpikir juga gitu kan. Kalau misalnya manusia bermimpi, maka harapannya si mesin juga bisa bermimpi, maka dia ada halusinasi. Kita meng-create random things. Nah, AI-nya luas ya berarti ya, AI itu luas ya. Nah, kita mungkin biasa menggunakan AI sehari-hari untuk apa nih misalnya nih?
Misalnya untuk bertanya, saya meminta dia untuk membuat puisi gitu kan, dia bisa buat puisi nih. Nah, kita mungkin akan susah membedakan mana yang dibuat oleh manusia, mana yang dibuat oleh mesin gitu kan. Atau kita meminta kepada dia untuk membuat foto tertentu, gitu kan. Wah, mana yang foto asli, mana yang bukan nih. Nah, semakin dia sulit kita membedakan mana yang asli dan mana yang bukan, semakin dekat dia lolos ke Turing Test. Semakin sempurna lah sih AI-nya tadi. Nah Pak, berarti aplikasi-aplikasi yang ada di sekarang beredar di masyarakat itu apakah seluruhnya sudah lulus Turing Test atau gimana? Ya, good question. Jadi nggak semua nih sebenarnya. Karena kenapa? Ternyata manusia itu memiliki kemampuan yang sangat beragam. Mungkin kalau Mbak Rosi memiliki kemampuan di bidang hukum gitu ya, maka untuk si AI setara dengan Mbak Rosi, wah itu mungkin tahapannya masih lama nih, gitu kan. Tapi kalau dia untuk pekerjaan basic, dia udah mulai General bisa nih. ya. Iya, misalnya membedakan nih ini ada foto nih, apakah ini laki-laki atau perempuan, dia bisa nih, gitu ya, udah bisa. Tapi kalau aspek yang lebih spesifik gitu ya, mungkin di bidang hukum dan seterusnya, wah kita lihat dulu nih, udah bisa belum dia. Tapi dengan teman-teman semakin banyak menggunakan fitur-fitur di dalam AI, semakin dia berlatih nih. Ya, salah satu sub dari AI namanya machine learning. Machine learning itu adalah suatu algoritma yang dia belajar dari pola. Belajar dari pola, ini tuh contohnya sama seperti mahasiswa nih. Mahasiswa ketika dia mau ujian, gitu ya, dia kan harusnya latihan soal dulu ya. Latihan soal ya. Kalau dia latihan soal kira-kira cuman 5, kira-kira dia bakal lulus ujian nggak? Enggak. Wah, enggak dong. 10 udah lumayan nih. 100 makin pintar dia. 1000 makin pintar dia. 1 juta masuk UGD dia. Ya kan nggak kuat nih ya. Tapi AI sama seperti itu. Dia makin banyak dia belajar, makin banyak dia data training, makin pintar dia, tapi tidak memiliki keterbatasan fisik seperti manusia. Artinya ya itu dia nge-screening ya dari jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan kita yang kita ajuin. Membaca dari polanya. Sama seperti kita manusia. Coba gitu. Pak, kita contohin coba. Misalnya nih aku setiap hari nih ada satu AI yang aku pakai, terus habis itu setiap hari aku riset terus pakai AI atau suruh dia mikir tentang gitu. Nah, gimana cara dia memintarkan dirinya sendiri lewat itu, Pak? Maksudnya apakah dia mengambil data dari platform lain kah atau gimana dari cara Google atau kerjanya? dari mana sebenarnya? Yang paling utama adalah dia akan mempelajari apa yang dia sudah pelajari dulu. Kemudian yang sudah ada kemudian dengan semakin kita banyak menggunakannya, ya, dia akan mendapatkan feedback. Oh, ada dapat tambahan baru nih yang saya pelajari, gitu kan. Pada kemudian dia memberikan jawaban. Pada saat memberikan jawaban kadang kita nggak puas, gitu kan. Wah, ini kurang ini. Iya. Nah, dia menggunakan feedbacknya itu untuk memperbaiki pola yang dia miliki. Sama seperti kalau kita mengajari anak kecil nih. Oh, ini apa namanya? Ini adalah hewan apa? Ini hewan apa? Ini hewan apa? Terus kemudian dia, kalau itu hewan apa? Oh, ini hewan ini. Oh, salah. Kemudian dia mengoreksi diri sendiri kan? Nah, ya itu seperti itu. Jadi semakin banyak dia mendapatkan belajar tentang pola, dia akan semakin mengerti, gitu kan, semakin paham dia. Dan berbedanya dengan manusia adalah kalau manusia kita ada capeknya, manusia ini kan nggak ada capeknya nih. Jadi dia terus belajar seterus-terusnya. Nah itu mungkin gambaran ya apa itu AI. Berarti AI ini ada yang pinter sama kurang pinter gitu. Kalau misalnya, betul sekali. Dan semua startnya dari kurang pinter. Semakin banyak dia dilatih, semakin pintar nih. Kemudian satu lagi yang unik gitu ya, misalnya kalau teman-teman mungkin membayangkan tentang AI, biasanya berpikirin tentang apa? ChatGPT, gitu kan, Google Gemini dan seterusnya, gitu kan. Gemini itu. Nah, ada yang cukup unik nih, misalnya ada salah satu teman saya, dia punya 3 akun di ChatGPT. Punya 3 akun. 3 akun tuh maksudnya satu ChatGPT tapi 3 email. Iya 3 email gitu. Saya kayaknya 5 deh Pak. 5, wah bagus sekali nih. Nah, karena nyangkut kan semua karena dia ingin membedakan kepribadiannya. Dia ngetes. Iya. Yang satu dia untuk keperluan bisnis, gitu kan? Jadi harus formal, gitu kan. Yang satu untuk keperluan akademis karena dia kuliah, gitu kan. Yang satu lagi untuk curhat. Gitu, untuk curhat. Nah, masing-masing merespon dengan gaya yang berbeda. Kenapa? Karena dia akan mempelajari bagaimana kita berinteraksi, gitu kan. Kalau misalnya dia yang fokus untuk curhat, gitu ya, ketika
dia memberikan jawaban yang kaku, kamu jangan kaku-kaku dong. Berikutnya dia akan merespon. Oh, berarti dia tuh adaptasi ya Pak di Adaptasi, kemudian betul. hari. Aku pikir kayak misalnya Google gitu. Jadi kalau misalnya hari ini aku seperti Statis ini, gitu ya. Dia belajar. oh gitu. Ya itu belajar. Kenapa dia seperti itu? Kenapa? Karena pada saat dia berinteraksi, dia mengapresiasi ketika ada affection dan seterusnya gitu. Benar. Akhirnya si AI-nya akan mempelajari pola dia Kebutuhan orang ini ya. kebutuhan orang ini gitu. Walaupun AI yang sama, gitu, AI yang sama, dia akan belajar berdasarkan apa pola yang diberikan kepada dia. Dia akan semakin mempelajari. Semakin banyak, semakin bagus dia. Itu yang disebut ini nggak sih AI itu sekarang udah berkembang emotional intelligence. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik banget ya, menarik banget. Kenapa? Sebenarnya istilah emotional intelligence mungkin agak kurang tepat. Kenapa? Emotional intelligence itu mengasumsikan bahwa sesuatu itu memiliki kesadaran. Kan dia memiliki emosi, gitu kan? Memiliki emosi kan berarti kan dia sadar ya. Sedangkan AI ini mesin, dia tidak punya perasaan. Nah, kenapa dia melakukan seperti itu? Dia hanya mempelajari dari pola yang dia peroleh. Sehingga sejauh ini AI masih mesin, masih mesin, tidak memiliki kesadaran atas dirinya sendiri. Tapi apakah di kemudian hari AI mempunyai emosional itu nggak menutup kemungkinan ya Pak ya? Pasti kita akan sampai ke tahap Oh gitu, agak serem ya Pak, lama-lama orang banyak yang ada sesuatu yang seru ya, ada sesuatu yang seru. Di beberapa tahun yang lalu saya apply visa ke US, apply visa ke US. Nah waktu itu saya ditanya, waktu itu saya apply-nya dari Jepang, saya ditanya, saya bilang saya mau ada conference di sana, conference di sana, bidang saya adalah bidang AI. Pertanyaannya seru banget nih, dari kedubes ya, pertanyaan sederhana tapi seru. Are you in human side or in robot side? Kamu di pihak manusia atau di pihak robot? Kan gitu ya. Ini seolah-olah bahwa di masa depan itu manusia akan berkompetisi dengan si robot. Ya. Berkompetisi itu seolah-olah bahwa si robot atau mesin ini memiliki kesadaran. Sampai saat ini tuh masih jauh sekali. Nah, dia sampai kesadaran. Kenapa? Karena selama ini masih dia seperti mesin. Gitu ya. Ketika dia bisa merespon itu adalah karena dia mempelajari dari pola. Mempelajari dari pola gitu ya. Yang dia semakin banyak polanya, dia kemudian mengikuti pola tersebut. Nah, sehingga tidak ada kesadaran nih sejauh ini. Tapi apakah ada atau tidak, kalau ramalan dari para pakar AI di dunia, mungkin in the next 10 or 20 years will be. But we are not artinya really tidak sure. menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan, dia kemudian memiliki kesadaran. Tapi sekarang masih jauh sekali sampai ke sana. Nah Pak, menyambung dengan profesi kami yang juga konsultan hukum. Nah kita kan mulai rata-rata baik dari mahasiswa hukum, terus praktisi hukum mulai menggunakan AI juga nih Pak. Nah tapi kan kita juga nggak tahu tuh itu akurat apa enggak nih sebenarnya gitu tuh Pak. Nah itu gimana? Bahkan beberapa dosen yang saya temui tuh juga ada yang komplain bahwa kalau misalnya mahasiswa membuat skripsinya kebanyakan dari AI-nya pinter, manusianya nggak dapat apa-apa. Menarik sekali. Nah, ini berarti ada dua aspek nih. Yang pertama, apakah hasil AI itu selalu akurat atau tidak? Kan gitu ya. Kalau kita lihat ada dua jenis penggunaan AI. Yang pertama adalah AI terbuka. Itu seperti ChatGPT, Google Gemini, yang mana pada saat dia mencari jawaban, dia melakukan browsing di internet, gitu kan, browsing di internet. Nah, karena dia melakukan browsing di internet, ya bisa saja informasi yang ada di internet nggak seluruhnya benar, sehingga jawaban dia juga nggak akurat kan, gitu kan. Jadi gini Pak, AI itu ngambilnya juga dari internet lagi ya Pak ya, sumber datanya? Itu untuk AI yang terbuka. Untuk AI yang terbuka dia mengambil informasi dari internet. Tapi ada versi AI lagi yang kita memang desain tertutup. Gitu ya, sehingga kita hanya akan memberikan informasi ke dia, sumbernya hanya dari kita. Sehingga kita bisa memastikan bahwa informasi yang kita berikan kepada dia adalah informasi yang akurat. Nah, ini sudah dikembangkan di banyak negara, ya, di mana pemerintah gitu ya mendesain AI ya, atau suatu lembaga mendesain AI yang sumber-sumbernya adalah informasi yang akurat. Misalnya buku hukum, produk hukum gitu kan, kemudian notulensi rapat, gitu kan, pidato dan sebagainya, itu semuanya benar. Ya, jadi bisa diverifikasi gitu ya. Nah, ini akan mengurangi halusinasi halusinasi. Yang pertama, yang kedua, memang ada sebuah penelitian yang bilang bahwa sejak penggunaan AI
itu kognitif manusia itu berkurang. Kurang. Nah, jadi ada penelitian yang unik gitu ya, ada dua side kelompok effect lah. kelompok pelajar gitu ya, kelompok pelajar. Yang satu dia diminta mengerjakan tugas selalu menggunakan AI. Yang satu diminta mengerjakan tugas secara manual. Dan buktinya secara empiris, secara statistik menunjukkan bahwa kemampuan kognitif kelompok pertama menurun. Gitu kan. Semakin sering dia menggunakan AI, justru kemampuan dia menurun gitu ya. AI-nya makin pintar, manusianya makin drop nih. Nah, kita di Korika kita juga terlibat bersama Satgas Pengembangan Talenta dari Kementerian Koordinator Pengembangan PMK ya. Di sini kita juga concern ke sana nih, bagaimana supaya AI itu justru membantu kita, gitu kan ya, bukan membuat kita makin turun. Nah, kata kuncinya itu ada dua nih sebenarnya, apalagi untuk mahasiswa gitu kan, untuk bidang akademik. Kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah kita merubah mindset dan merubah roles. Dari yang sebelumnya kita hanya akan tergantung kepada AI. Tapi kita mengkritisi. Jadi menghidupkan critical thinking. Ini AI memberikan jawaban apapun, saya mengkritisi. Why gitu kan? How come gitu kan? Mengkritisi. Sehingga apa? Kognitif dia tetap ada gitu kan. Kognitif dia ada. Dari kognitif yang awalnya dia mengerjakan, sekarang kognitifnya berganti menjadi mengoreksi. Nah, itu menjadi sesuatu yang bagus gitu. Dan yang kedua itu juga menjadi penting, yaitu melakukan verifikasi. Misalnya nih, kita nggak bisa melarang mahasiswa dilarang menggunakan ChatGPT. How come? Nggak mungkin. Dia akan selalu menemukan cara untuk melakukan itu, ya kan? Tapi yang penting adalah kita melakukan verifikasi. Silakan aja kalian menggunakan ChatGPT, tapi kalau kita periksa kamu paham. Nah, sehingga kita memperlakukan AI sama seperti kita memperlakukan kalkulator. Ya, siapa yang kita izinkan menggunakan kalkulator adalah anak SD yang sudah belajar berhitung. Dia bisa menghitung secara manual, tapi nggak mungkin dia akan menghitung semuanya dengan manual. Pakai kalkulator. Tapi kalau dia diminta menghitung manual, dia bisa. Gitu kan? Sehingga menggunakan AI, boleh dia menggunakan AI, tapi itu hanya untuk mempercepat saja. Ya kan? Kalau dia suruh mengerjakan, bisa. Harus menguasai. Harus menguasai. Berarti intinya kita kan emang harus kuasai bidang itu dulu, baru ini kan, Pak. Sehingga fokus dari AI adalah meningkatkan produktivitas. Agar lebih produktif aja. Agar lebih produktif, cepat aja. gitu ya. Bukan menggantikan kita. Justru dia menjadi tools bagi kita meningkatkan produktivitas kita. Yang mana kalau kita diuji sendiri, kita bisa. Karena sekarang orang-orang tuh udah pada minta AI untuk melakukan analisis. Nah, seberapa akurat itu, Pak? Nah, kalau kita berbicara mengenai akurasinya, sudah pasti akurasinya pasti diragukan nih. Sampai dia akan semakin banyak belajar dari orang yang tepat. Gitu kan, pasti ada bidang-bidang di mana ada pakar-pakarnya nih. Katakanlah kita punya pakar-pakar hukum nih ya. AI hanya akan belajar mengenai hukum dari apa yang dia ketahui di internet. Apakah yang dia diketahui di internet mungkin sesuatu yang mediocre gitu kan, belum sampai ke level-level guru besar. Tapi kalau guru besarnya menggunakan AI itu setiap hari, AI-nya makin sepinter dengan guru besar itu. Gitu kan. Berarti kita menggunakan AI juga harus pilih-pilih AI itu yang supply data itu siapa gitu ya, Pak? Betul sekali. Nah, semakin nanti AI itu digunakan oleh banyak orang, maka semakin si AI itu akan belajar dari level tertinggi manusia di bidang tersebut. Gitu. Jadi mungkin beberapa bulan yang lalu gitu ya, saya bertanya mengenai kesehatan gitu ya. Kemampuan AI dengan saya mungkin mirip-mirip gitu, sama-sama nggak tahu tentang kesehatan. Tapi sekarang karena banyak orang yang bertanya tentang kesehatan, lebih pintar dia daripada saya gitu kan, di bidang kesehatan, karena dia digunakan oleh orang-orang kesehatan. Gitu kan. Makanya itu nanti itu nanti kembali lagi kepada dua tadi ya, ada AI yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, pada akhirnya memang semua fitur-fitur dari AI ini harus kembali ke satu aspek yang disebut sebagai responsible AI. Bagaimana menggunakan AI secara bertanggung jawab. Ya, AI secara bertanggung jawab itu adalah bahwa kita harus memperlakukan dia sebagai tools gitu ya, yang perlu kita kritisi, gitu kan? Dan juga kita terikat dengan aturan-aturan hukum nih. Misalnya tidak menggunakan AI ini untuk hal-hal ya terkait dengan kriminal, melakukan kejahatan kepada masyarakat dan seterusnya, dan juga menggunakan untuk data pribadi karena kita udah punya undang-undang perlindungan data pribadi dan seterusnya. Artinya kapan dia si AI ini boleh atau tidak, kembali lagi nih ke manusia yang
menggunakannya. Nah, Pak Ari, nih ketertakutan masyarakat sekarang baik di Indonesia maupun di luar negeri juga, ini takut banget pekerjaan manusia digantikan oleh AI. Bahkan sebelum ada AI aja mencari lapangan pekerjaan udah sulit ya, Pak. Apalagi ditambah ini gitu. Nah, resiko ini tuh gimana nih, Pak? Ya, nah resiko pasti selalu ada, gitu kan. Tapi di balik semua risiko itu pasti ada dua sisi mata uang, yaitu potensi dan juga tantangan, gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin sama AI ini sama seperti revolusi industri, di mana diperkenalkan tools-tools atau alat-alat untuk melakukan otomatisasi pekerjaan manusia, gitu kan. Nah, pasti ada yang kemudian kehilangan lapangan pekerjaannya, yaitu lapangan pekerjaan yang kemudian bisa diotomatisasi oleh mesin, gitu kan. Tapi kemudian tercipta pekerjaan baru yaitu mengamati bagaimana kualitas hasil di si mesinnya, kemudian mendesain bidang baru, gitu kan. Nah, artinya memang sama AI pun juga seperti itu. Pasti ada yang nantinya akan kehilangan lapangan pekerjaan untuk aspek-aspek yang bisa dilakukan oleh AI. Tapi akan terbuka peluang yang baru untuk orang yang mau menggunakan AI untuk produktivitasnya. Nah, sehingga selalu ada dua sisi mata uang. Kita menyebutnya bukan risiko, tapi itu adalah shifting. Gitu ya. Saya jadi berhayal misalnya nih eksekutornya tuh AI-nya yang kurang pinter, tapi juga di hire AI yang pinter, misalnya supply datanya sama profnya gitu yang di bidang itu AI juga gitu, tapi juga jadi manusia dong pengawasnya gitu. Bisa jadi juga kan, Pak? Bisa jadi seperti itu, karena memang balik lagi AI itu akan sangat tergantung kepada data yang dia terima. Balik lagi ya, semakin berkualitas data yang dia terima, semakin pinter dia, gitu kan. Nah, sehingga akan kembali lagi nih, AI itu akan menjadi sangat bagus ya di tangan orang-orang yang mau memiliki kepakaran, ya, sehingga dia akan produktivitasnya akan naik, gitu ya. Produktivitasnya akan naik. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki kepakaran, ya dia mungkin hanya akan menggunakan ala kadarnya, ya, sehingga kurang bisa meningkatkan produktivitasnya dia, kan gitu ya. Nah, ini menjadi peluang nih sebenarnya, dan juga sekaligus sebenarnya tantangan, gitu ya. Bagaimana? Tapi satu hal yang pasti adalah ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi gitu ya. Pak Ari sendiri setuju nggak sih kalau AI itu dapat menggantikan SDM? Menggantikan full pasti tidak ya. Menggantikan full sih menurut saya sejauh ini belum, tapi memindahkan, men-shifting dari satu bidang ke bidang yang lain. Bidang-bidang yang awalnya mungkin dilakukan secara manual sekarang sudah bisa oleh mesin, oleh AI. Tapi kemudian terbuka yang baru nih, kreativitas, gitu kan. Terus kemudian emosional, gitu kan. Nah, mungkin bisa misalnya customer service, ya, kita dilayani oleh chatbot gitu ya, bisa nih, kan. Tapi feel manusianya. Iya, karena kan teman-teman banyak yang takut juga kan, Kak, Pak. Mungkin apakah fully akan di-replace oleh AI? Nah, apakah Pak keunggulan yang dimiliki manusia yang menurut Bapak nggak mungkin nih dimiliki oleh sebuah AI? Tadi sih emosional itu termasuk ya. Ya, salah satunya adalah satu emosional, yang kedua adalah kreativitas, gitu ya. Karena manusia itu kan otaknya berarti tetap manusia ya, Pak ya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin, betul. Kreativitas, terus kemudian emosional, ini nih sesuatu yang sulit. Saya nggak akan bilang bahwa tidak mungkin, tapi sulit. Walaupun makin lama makin bagus dia, ya kan, menggambar dia makin bagus, bikin lagu dia makin bagus, bahkan bikin video dia makin bagus. Tapi dari beberapa hal tadi itu satu hal yang mungkin akan sangat jauh sekali untuk dicapai oleh AI adalah kesadaran. Oke. Ya, dalam artian mungkin dia AI hanya akan tetap menjadi sebuah mesin, ya, yang melakukan ya sesuatu berdasarkan apa pola yang dia ketahui. Dia sendiri tidak sadar bahwa dirinya ada. Nah, ini masih long way to go kalau menurut para pakar gitu ya. Nah, Pak Ari, ini kita sekarang ngomongin penyalahgunaan AI nih. Ini udah marak banget ini nih. Yang terbaru-baru ini nih yang sampai efeknya penjarahan ya. Penjarahan. Ya, sayang sekali ya. Karena kan di sini berarti kan masyarakat bahkan saya aja juga nggak bisa bedain. Awalnya ini aku AI percaya atau loh enggak. Ini bukan AI, kan? Ternyata AI. Karena semirip itu, Pak, gitu. Betul. Tapi ternyata gesturnya, tapi ternyata disalahgunakan oleh orang-orang yang memang lah. Nah, akan menjadi banyak juga hal-hal seperti ini kan, Pak, gitu.
Nah, kalau kita melihat seperti itu, berarti kita akan melihat dua sisi dari AI. Ya, yang pertama adalah generative AI. Generative AI itu adalah AI yang bisa menghasilkan konten, ya, bisa mengenerate sesuatu. Generative AI. Nah, makin lama dia makin bagus dalam menghasilkan sesuatu, menghasilkan suatu karya, menghasilkan suatu konten. Tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa ada namanya responsible AI. Bagaimana menggunakan AI itu secara bertanggung jawab. Ya. Kalau manusia sendiri juga diatur oleh produk-produk hukum, maka sebenarnya penggunaan AI juga harus taat juga gitu kan terhadap produk-produk hukum gitu ya. Misalnya perlindungan data pribadi, tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kriminal, gitu kan, membahayakan manusia dan seterusnya. Nah itu maksudnya AI itu kan canggih ya untuk dalam membuat deepfake. Artinya kan sebenarnya diperlukan fitur pendeteksi yang lebih akurat lagi. Karena untuk bikin deepfake aja mampu gitu ya. Berarti kan harusnya ada fitur pendeteksi kan. Sekarang nih ada nggak sih Pak? Ada fitur pendeteksinya. Fitur untuk mendeteksi deepfake. Tapi lebih banyak dia itu false positif. Artinya dia apa tuh? false positif itu dia mengidentifikasi bahwa oh ini positif AI tapi false. Nah, sehingga seringkali dia tidak akurat. Gitu ya, tidak akurat. Berarti masih dikembangkan mungkin ya? Masih dikembangkan dan mungkin kita tidak akan sampai masa di mana AI bisa membedakan AI-nya. Oh. Ini kan berarti kita mau minta ya untuk karena dia balapan gak sih? Oh iya, balapan sama benar. Bukan dirinya sendiri kan gitu kan. Makin sulit nih gitu ya. Artinya begini, kalau misalnya kita meminta si AI gitu ya, minta si AI untuk mengidentifikasi diri sendiri. Coba kita lihat ada salah satu contoh kasus kalau teman-teman masuk ke salah satu website atau apa, diminta untuk pakai CAPTCHA. Gitu kan? 1 tambah 2 berapa? Atau menggeser sesuatu kan gitu kan? Menggeser sesuatu. Itu apa itu? Membedakan mana yang manusia, mana yang bot. Yang robot betul, gitu ya. Dulu kenapa itu dilakukan adalah supaya kalau yang dilakukan oleh robot dia nggak bisa. Jadi misalnya ada gambar, kita blur mana yang gambar topi gitu kan. Nah, kalau robot sulit. Kalau manusia bisa. Itu dulu. Sekarang sebaliknya, justru robot lebih pintar daripada kita membedakan. Nah, sehingga CAPTCHA itu sekarang justru terbalik. Kalau hasilnya terlalu bagus malah bot. Kalau hasilnya jelek malah manusia. Oh gitu, diputer gitu dibalik ya. Sehingga ketika sekarang ini ketika kita meminta AI mengidentifikasi mana yang produk AI sama bukan, semakin hasil manusia itu semakin sempurna, semakin diduga AI. Semakin jelek, semakin bukan AI. Gitu. Jadinya kalau misalnya kita meminta adik-adik masih SD kelas 1 membuat konten, sudah pasti bukan AI. Tapi kita meminta profesor untuk membuat konten, wah ini AI nih. Kemungkinan AI. Ya karena hasilnya kan semakin sempurna dia. Gitu. Justru terbalik nih sekarang. Nah, jadi bisa terbayangkan bagaimana apakah kita masih berharap ada fitur untuk mendeteksi konten AI. Sehingga memang kedepannya kita akan sulit berharap mencari fitur untuk mendeteksi AI. Beberapa aplikasi AI yang ada di sekarang, ada yang tentang drafting juga, ada yang tentang Gemini itu foto ya Pak. Sebenarnya yang aku takutin itu, aku waktu itu mau pakai, cuma aku, wah ini berarti kan aku harus masukin fotoku, foto keluarga aku gitu. Aman gak ya datanya? Nah datanya ini kemana? Sebenarnya kan kita juga diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu untuk kita dilindungi data pribadi kita, nggak boleh disalahgunakan. Nah ini gimana nih Pak ternyata, tapi yang masyarakat juga nggak tahu, mereka dengan mudahnya memasukkan foto keluarga mereka. Bagaimana? Ada nggak sih proteksi untuk kita dilindungi gitu Pak dari segi sistem atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sebenarnya siapa yang harus melindungi si data pribadi? Itu adalah siapa yang bertanggung jawab? Adalah orang-orang yang mengumpulkan ya, misal dari pihak pemerintah atau siapa, dia yang harus melindungi nih. Nah sekarang siapa yang menyediakan software AI? Nah mayoritas mungkin adalah perusahaan-perusahaan di luar negeri, gitu kan? Apakah dia kemudian tunduk kepada hukum di Indonesia atau tidak, itu mungkin pembahasan yang lain, gitu kan? Tapi satu hal yang pasti adalah seringkali ya pada saat kita menggunakan suatu layanan, gitu ya, kita sudah setuju, agree dengan persyaratan yang diberikan.
orang-orang sering- kadang nggak which is notice. nggak dibaca. Nah, Iya. literasi hukum kita memang Oh, cukup iya. rendah gitu ya, sehingga kita tidak membaca apakah bahwa di dalamnya kita memberikan consent gitu kan, kita memberikan persetujuan bahwa data-data yang kita berikan di sana akan digunakan untuk melatih AI-nya dan juga untuk hal-hal yang lain. Iya. Kan gitu kan ya. Artinya memang kita sudah setuju nih. Ketika sudah setuju maka celah hukumnya agak sulit. Gitu ya. Karena kita sudah setuju gitu kan. Nah, sehingga akhirnya kembali lagi bahwa perlu awareness gitu ya, perlu awareness dan perlu pemahaman bagi siapapun gitu ya, pada saat menggunakan hal ini dia hati-hati gitu ya. Sama seperti kita menggunakan sosial media nih. Sebenarnya kita juga sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang dia berikan gitu ya, bahwa data kita maybe akan digunakan untuk something, untuk keperluan iklan dan seterusnya. Tapi kita setuju. Iya. Masalahnya kan gitu ya. Nah, sehingga dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini yang menjadi concern biasanya adalah dari sisi pemerintah. Gitu kan. Nah, karena pemerintah biasanya datanya data-data rahasia kan gitu ya. Sehingga kalau dia menggunakan produk-produk AI yang mana memang biasanya ada di luar negeri, tentu saja ada data rahasia dari pemerintah yang kemudian lari ke luar Kebuka, negeri, yang ya. ini tentu saja menjadi concern. Nah, literasi-literasi seperti inilah yang sebenarnya perlu digalakkan di masyarakat, Iya. gitu ya. Karena Awareness ya. awareness-nya betul sekali, supaya masyarakat juga aware nih dengan data kita sendiri kan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat memang ada dua jenis strategi kalau secara nasional ya, kita berbicara ya, kita lagi secara nasional. Itu ada dua jenis mungkin di dunia ya. Kalau di Eropa mungkin lebih banyak fokus pada regulasi. Sehingga semua inovasi-inovasi itu ada regulasinya dulu. Nah, itu di Indonesia kayak kita kebalik. Regulasinya Lebih sudah canggih ketat dulu. dulu sehingga mungkin nggak banyak inovasi. Karena regulasinya sudah karena diperketat udah stick dulu ke regulasinya. sehingga inovasinya agak kurang tumbuh nih. Tapi di Ngikutin. sisi lain ya mungkin di Amerika gitu ya, inovasi lebih canggih. didulukan ya regulasi berikutnya. Sehingga apa? Ini mungkin menjadi dua sisi mata uang nih. Kita mau inovasi sehingga produktivitas menjadi naik, ataukah kita ingin aman? Peluangnya itu kita bisa optimalkan kan gitu ya, sebenarnya itu harapan. Iya. Tapi aku setuju sih, kelemahan di Indonesia ini memang kurang regulasi mengenai AI. Harusnya ada dulu sih. Iya, harusnya masyarakat juga disounding. Ada nggak sih Pak, jadi partisipasi pemerintah atau yang telah dilakukan pemerintah untuk upaya mungkin at least sounding ke masyarakat ya, untuk tahu dulu gitu loh. Sebelum masyarakat lebih jauh menggunakan AI, bahkan udah ternyata ada akibatnya sampai ada penjaraan segala macam karena AI gitu. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang AI dari sisi nasional, gitu, dari sisi nasional, sebenarnya di tahun 2020 kita sudah memiliki strategi nasional kecerdasan artifisial, sehingga kita tidak tertinggal nih dari negara-negara lain yang mungkin sudah lebih dulu. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa berbicara mengenai AI ini hanya dari aspek teknologinya saja, tapi juga dari aspek sumber daya manusianya, dari aspek hukumnya, dari aspek infrastrukturnya, tata kelolanya, kan gitu ya. Nah, itu kita sudah punya di tahun 2020, dan di tahun 2025 ini kita melanjutkan ya, pemerintah bersama seluruh stakeholder di masyarakat, kita memiliki nama peta jalan kecerdasan artifisial yang harapannya itu nanti bisa memberikan ekosistem yang bagus, gitu ya, baik dari sisi peningkatan inovasi, tapi juga melindungi masyarakat nih, ya. Dan tentu saja menyiapkan talenta-talenta nih, karena jangan sampai mereka itu nanti yang menjadi yang di-replace atau digantikan oleh AI, tapi dia justru bisa memanfaatkan AI untuk produktivitasnya dan bahkan membuka lapangan pekerjaan yang baru, gitu kan. Nah, kemudian juga misalnya Kemenko PMK, ya itu sudah memiliki satuan tugas untuk pengembangan talenta, gitu kan. Sehingga apa? Talenta ini kan pada prinsipnya adalah bagaimana mereka aware, gitu ya, tentang peluang dari AI-nya. Tapi juga aware juga mengenai tantangan dengan adanya AI tadi, tapi yang paling utama adalah dia bisa meleverage skill yang dia miliki sehingga tetap selaras dengan perkembangan zaman, gitu ya. Nah, itu yang sedang digagas. Nah, kita di Korika sendiri juga aware juga dengan itu, dan bersama dengan pemerintah dan juga industri, akademisi dan komunitas berharap bahwa dan terus berkolaborasi bahwa supaya ekosistem AI ini justru menjadi optimal gitu ya, untuk Indonesia sendiri gitu ya, tidak hanya
mereduce dari resiko-resikonya, tapi memitigasi sebenarnya, karena risiko selalu ada. Yang ada kita setuju lakukan sih. mitigasi kan gitu ya, memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Gitu. Iya, iya. Korika ini udah jalan 5 tahun ya? Korika ini merupakan bagian ya, amanat dari Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia atau Stranas KA yang diluncurkan di 10 Agustus 2020. Oh, Korika ini berarti ada kerjasamanya dengan pemerintah, kolaborasi dengan. Yes, betul. Sehingga Korika ini adalah organisasi yang nantinya mengorkestrasi ekosistem ya, kolaborasi dari quadruple helix. Quadruple helix itu berarti ada 4 sisi gitu ya, dari pemerintah gitu kan, yang meregulasi gitu ya, kemudian dari industri yang menerapkan dan lapangan pekerjaan dan seterusnya, akademisi yang membuat inovasi-inovasi, dan juga dari komunitas masyarakat. Nah, sehingga Korika ini sebagai orkestrator ya. Nah, ini memang menjadi amanat dari Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Berarti udah banyak banget tuh Pak pencapaiannya Korika. Iya, Korika Aku lihat ini aktif banget kayaknya. Iya, Korika. Apa rencana yang roadmap-nya project? lah. Project-nya di Ya, masa mendatang. ya saat ini sendiri Korika sudah banyak terlibat ya, tentu saja bersama pemerintah dan instansi yang terkait. Kita juga ikut aktif dalam menyusun peta jalan kecerdasan artifisial supaya apa? Inisiatif-inisiatif terkait dengan AI ini tidak dilakukan oleh individu tertentu atau lembaga tertentu yang mana impact-nya kecil. Iya. Tapi kita pengen impact-nya seluruh Indonesia gitu kan, secara nasional. Itu yang pertama. Kemudian kita juga terlibat di dalam tadi satuan tugas untuk pengembangan talenta ya, AI di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita terlibat di dalam penyusunan ya standar kompetensi kerja nasional Indonesia, sehingga kalau bidang industri mereka berharap talenta AI yang seperti apa nih standarnya, karena everybody can claim everything. Ya, saya jago tentang AI dan seterusnya. Pasti harus ada suatu standar. Nah, ini kita bekerja sama dengan Kementerian Komdiji dan juga Kemenaker, kita menerbitkan standar kompetensi kerja tadi. Harapannya ini nanti tidak hanya untuk bidang-bidang teknologi informasi, tapi semua lapangan pekerjaan yang akan menggunakan AI untuk produktivitasnya bisa mengacu ke sini. Oke. Mungkin berarti sebelum membuat regulasi, pemerintah menyusun ini dulu kali ya Pak ya maksudnya? Betul sekali. Nah, pada saat menyusun ini juga melibatkan dari industri, juga melibatkan dari akademisi, juga melibatkan dari komunitas profesi. Sehingga kita mendengarkan ya, apa sih masukannya. Dan tentu saja yang paling utama adalah kita melihat juga apa yang ada di negara lain gitu ya, sehingga bagaimana biar best nggak practice-nya ketinggalan. gitu. Negara lain yang bisa kita pakai gitu ya. Setuju. Karena aku lihat Korika ini juga sampai punya kode etik sendiri ya Pak Kode ya? etik betul sekali. Kode etiknya itu berarti untuk pelaku AI atau mengikat semua orang yang menggunakan AI atau bagaimana Pak? Sebenarnya mungkin kita tidak bisa menyebut itu sebagai mengikat ya, tapi mendorong gitu ya, mendorong bahwa memang penggunaan AI itu harus bertanggung jawab, atau kita menyebutnya sebagai responsible AI. Nah, di tahun lalu Korika menginisiasi kerjasama gitu ya dengan 10 strategic partner di 8 negara untuk menyusun kurikulum. Ya. Yang tadi di-mention ya? Ya, kurikulum pengembangan talenta. Ya, kurikulum pengembangan talenta yaitu yang terdiri dari 3 aspek. Dasar-dasar AI sehingga semua orang tahu apa itu AI, cara kerjanya bagaimana, bagaimana manfaatkannya, kemudian generatif AI, bagaimana menggunakan AI untuk mengenerate konten. Berarti di berbagai negara ini levelnya tuh rata-rata juga sama kayak Indonesia ya Pak ya? Masih mapping juga? Oh gitu? Sejujurnya beda. Bisa disamain ya? Jadi 10 strategic partner di 8 negara ini, ada 1 dari Australia, kemudian 1 dari Jepang, 1 lagi dari Korea Selatan, 1 dari Taiwan, 1 lagi dari Singapura. Jadi ini adalah yang sudah jauh lebih advance, ya, sehingga kebutuhan talenta mereka tuh sudah jauh di atas kita. Gitu. Tapi ada juga yang mungkin setara dengan kita, yaitu dari Vietnam, kemudian juga dari India. Nah, ini yang mungkin masih setara ya dengan kita, sehingga di dalam kurikulum ini kita mencoba mengadopsi mana yang bagus dari negara maju tadi, tapi juga menyesuaikan nih kebutuhan kita itu mungkin masih mirip gitu ya dengan beberapa negara-negara yang berkembang tadi.
Nah, aku mau nanya satu lagi nih Pak. Menurut Pari sendiri, Indonesia ini udah siap nggak sih untuk kehadiran AI ini di Indonesia nih? Soalnya kemarin aku lihat Korika itu bersama dengan Komdigi mendaftarkan yang readiness assessment ya. Yes, Dan Indonesia betul. negara pertama tuh di Southeast Asia. Iya, betul sekali. Jadi Artinya apakah kita lebih unggul dibanding negara-negara tetangga mengenai AI, penggunaan AI? betul. Nah, jadi gini, kalau ketika kita berbicara apakah kita sudah lebih siap ataukah lebih unggul, pasti juga harus dievaluasi dulu, Oke. kan gitu ya. Nah, tapi satu hal yang pasti adalah Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang sudah melakukan evaluasi. Iya, aku Ya baca kan? tuh. Nah, apakah evaluasinya siap atau tidak? Kita hanya bisa berbicara mengenai Indonesia. Ada beberapa tantangan ternyata di Indonesia yang masih cukup banyak. Ya, tapi peluangnya juga sangat banyak, terutama dari sisi jumlah penduduknya, jumlah tenaga kerjanya, kemudian usianya yang masih muda, gitu kan, kemudian keberagamannya. Ya, nah ini menjadi peluang. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain? Mereka belum dievaluasi, gitu kan. Nah, jadi Indonesia ini adalah negara pertama yang sudah kita lakukan evaluasi atau readiness assessment terhadap kesiapan AI. Nah, akhirnya memang perlu di follow up nih. Bagian mana yang perlu kita perbaiki, bagian mana yang ternyata memang sudah bagus nih, kita sudah siap untuk AI-nya sendiri. Walau bagaimanapun memang AI ini perlu literasi digital. Iya sih. Setuju Nah, sih. literasi digital di Indonesia kita harus bicara bahwa masih heterogen, gitu kan? Sehingga dengan kehadiran AI di Indonesia pasti ada kelompok masyarakat yang kemudian bisa memaksimalkan produktivitasnya jauh dari yang sebelumnya. Tapi ada kelompok masyarakat yang kemudian bahkan tidak bisa memanfaatkan karena memang literasi digital bahkan masih sangat rendah, gitu kan? Sehingga akan ada kesenjangan nih di masyarakat, yang saja itu perlu peran dari pemerintah, dari industri, akademisi untuk PR-PR ini. Gitu Oke, teman-teman. thank you Terima Pari. kasih Seru sekali banget lagi. pembahasan hari ini, seru banget. Kayak ada yang mau disampaikan lagi Pari sebelum aku closing? Ya, Harapan anak harapannya, muda ya. sebagai pengguna AI nih, gimana nih? harapannya adalah stay relevant in Oke. the era of AI. Artinya bagaimana? Bahwa kita harus bisa mengkritisi si AI-nya dan kita bisa menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas kita sendiri. Jadi bukan kita yang di-replace oleh AI, tapi kita lah yang dibantu oleh AI. AI menjadi asisten kita. Kita menjadi lebih pintar dari AI, kita selalu mengkritisi AI-nya itu sendiri. Nah, saya yakin semuanya nanti bisa. Untuk teman-teman bicara, jangan lupa kalau ada ide juga boleh banget loh cantumin di kolom komentar buat kita bahas di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Sampai jumpa di next video. Dadah.